hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-6 ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudaraku, dalam pasal yang ke-6 ini dan seterusnya sampai akhir dari khotbah Tuhan Yesus di bukit pada pasal 7, Tuhan Yesus menekankan bagaimana mempraktekkan kebenaran dari gaya hidup kerajaan ini termanifestasikan di dalam dan juga lewat ibadah-ibadah kita. Jadi dalam keyakinan orang Yahudi, ibadah-ibadah yang berhubungan dengan memberi sedekah, dengan berdoa, dan juga dengan berpuasa, itu adalah kewajiban agama yang langsung menunjukkan apakah mereka berkenan kepada Allah dan juga disenangi oleh manusia. Jadi secara khusus dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Tuhan Yesus mau memperingatkan bahwa lebih penting motivasi hati yang benar timbang atau daripada, saudaraku, untuk mencari pujian saja dan sanjungan daripada manusia. Dalam hal ini memberikan sedekah untuk pemberian pada orang-orang miskin. Jadi di ayat ini dimulai dengan sebuah statement yang luar biasa. Ini kata dia pakai, ingatlah, jangan. Jadi orang suka lupa di sini. Ini berkata, ingatlah. Ini maksudnya take a consideration. Pertimbangkan hal ini. Janganlah kamu memberi sedekahmu itu dengan motivasi yang salah. Supaya dipuji-puji orang, supaya dilihat oleh orang lain. Di sini Yesus langsung cut through. Dia seperti memotong ke dalam hati manusia. Sampai berkata begini, hey, kita kadangkala berbuat baik. Kita kadangkala melakukan sebuah ibadah kita. Yang dalam konteks ini adalah pemberian sedekah. Di pembacaan-pembacaan nanti kita akan bahas tentang doa, tentang berpuasa. Yang seringkali kita buat disebabkan karena kita ingin dipuji. Ada kesan bahwa kita memiliki ada kesombongan rohani, merasa lebih dari luar. Nah, inilah yang mendorong orang untuk tampil dan melakukan apa yang disebut dengan kemunafikan. Kita kemudian berlaku munafik, mau dipuji dari apa yang kita buat. Contohnya kan banyak masa sekarang. Orang memberi sedekah atau memberi pemberian kepada orang yang susah, kasih 1 dos Indomie di foto, disebarluaskan di media sosial mereka untuk berkata, hey, lihat ini, saya telah berbuat kebaikan. Bukan itu yang Tuhan Yesus mau. Dan pada saat Yesus mengatakan hal ini, ada banyak sekali pengajar-pengajar Yahudi yang mengajarkan bahwa hal itu penting supaya kamu dipuji orang. Jadi mereka kemudian melakukan perkara-perkara tidak lagi keluar dari motivasi hati yang benar. Jadi di sini Tuhan Yesus sedang menyerang masalah kemunafikan. Dia juga sedang membuat perbedaan yang sangat menyolok, saudaraku, antara kebenaran yang sejati dan juga kebenaran yang palsu. Apa sebenarnya arti kata kemunafikan? Arti kata kemunafikan adalah kebenaran yang palsu tentunya. Jadi kelihatan sekali bahwa Yesus sedang memanggil semua murid-murid dan juga pengikut-pengikutnya untuk hidup melawan arus kebudayaan kemunafikan pemimpin-pemimpin agama pada masa itu, yaitu, saudaraku, di mana dia menyodorkan bahwa segala sesuatu yang benar itu harus dimulai dari hati kita yang benar. Dalam hal ini Tuhan Yesus berkata bahwa
kita harus memberi dengan cara yang benar. Artinya saudaraku, memberi dengan cara seperti kita memberi dengan tersembunyi. Karena kalau kita memberi yang dengan tersembunyi, maka Bapa kita yang di sorga itu melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada kita. Jadi luar biasa sekali ya, Tuhan Yesus menggunakan pemahaman yang sangat dalam dan akurat. Coba sudah perhatikan, dia bilang ini, kalau kamu berbuat kebaikan dan sudah mendapat pujian, ya sudah, upahmu udah selesai, kamu udah dipuji, kamu tidak dapat apa-apa lagi, ya udah, kamu ya cuma terima begitu aja. Kamu hanya mendapatkan pujian manusia. Dan orang yang gila pujian, orang yang ego berpusat pada diri sendiri, yang mau dipuji, yang egonya mau dibesar-besarkan, mereka akan menyukai hal ini. Yesus berkata, jangan, kalau kamu memberi sedekah, ini lakukanlah dengan cara yang tidak diketahui oleh orang lain. Saya suka kata itu, kata tersembunyi. Kalau terjemahan masa kini mungkin saya bilang, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi gitu. Jadi orang tidak perlu lihat. Apa yang kita buat tidak perlu diproklamasikan bahwa saya buat kebaikan, saya buat ini. Dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Sebab itu kata saya suka sekali. Seperti rhyming yang bagus sekali. Dia berkata begini, sebab kalau kamu melakukan perbuatan ini secara tersembunyi, maka Bapamu yang melihat hal yang tersembunyi. Saya suka sekali. Yesus seperti memberikan sebuah spesifikasi bahwa Bapa suka melihat hal-hal yang tersembunyi. Waktu kita buat kebaikan di tempat yang tersembunyi, yang tidak kelihatan itu. Waktu orang tidak puji kita, nggak ada layar lebar yang membesarkan kita. Nggak ada followers yang banyak yang puji-puji kita. Pada saat itulah Bapa memberi upah kepada kita. Amen. Yang tepat. Bapa berkenan pada hal tersebut. Kita tidak perlu melakukan sesuatu untuk dipuji oleh orang. Karena kalau kita sudah dipuji manusia, kita sudah mendapatkan upah kita. Jadi, biarkan berkat tersembunyi yang Bapa siapkan buat saudara dan saya, saudaraku, jangan dirampok oleh motivasi yang salah yang ingin dipuji oleh manusia. Kalau tangan kanan kita memberi, tidak usah diketahui oleh tangan kiri kita. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.